Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Tazaka TV yang budiman, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dengan tamu yang sangat istimewa yang hadir di Tazaka pada hari ini, yaitu Bapak Ahmad Akbar Susamto PhD ya Pak. Beliau adalah Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kiprah beliau dalam organisasi ekonomi juga sangat banyak. Beliau pernah menjabat ketua FOSE ya Pak? Iya. Nah, kemudian kepakaran beliau dalam ekonomi umum dan ekonomi Islam insya Allah tidak diragukan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sebentar dengan Bapak Akbar. Pak Akbar, menurut Pak Akbar bagaimana ekonomi Islam dewasa ini Pak secara umum? Secara umum ada dua hal ya sebenarnya. Pertama, ekonomi Islam dalam konteks akademik, jadi pengembangan disiplin ilmu yang terkait dengan ekonomi Islam gitu. Secara umum insya Allah sebenarnya perkembangannya masih positif begitu ya, meskipun mungkin kita berharap perkembangannya bisa lebih cepat lagi begitu. Paling tidak dari sisi antusiasme yang terus meningkat, jumlah penelitian yang terus bertambah terkait dengan ekonomi Islam, kemudian semakin banyaknya program-program studi di berbagai perguruan tinggi yang menawarkan program-program studi yang terkait dengan ekonomi Islam. Data yang pernah saya lihat begitu ya, kami pernah menghitung kira-kira lebih dari 400 prodi yang terkait dengan ekonomi Islam. Ya, jadi ada variasinya macam-macam, ada ekonomi Islam, lalu kemudian misalnya bisnis Islam, ada kemudian hukum ekonomi Islam, ada perbankan syariah, keuangan syariah dan sebagainya, gitu ya. Itu di tataran akademik. Nah, di tataran praktis, gitu ya, insya Allah perkembangannya juga cukup mengembirakan, baik di level nasional maupun di level global. Jadi perkembangan itu ditandai dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, semakin diterimanya praktek-praktek bisnis yang terkait dengan bisnis halal gitu ya, dan juga kemudian semakin berkembangnya praktek-praktek yang terkait dengan keuangan sosial Islam, dari misalnya zakat, wakaf dan sebagainya. Dan itu terjadi di level nasional maupun di level global juga. Di level global sekarang juga pengembangan industri halal semakin besar gitu ya. Jadi kalau mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu motor utamanya adalah perkembangan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan sebagainya, maka dalam 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir mungkin motornya lebih pada industri halal secara lebih luas. Oke. Baik. Kalau menurut Pak Akbar, apakah pemimpin pondok pesantren atau Pak Kiai perlu mempelajari ekonomi Islam? Gini ya, jadi pada dasarnya setiap kita gitu ya, apalagi kemudian seorang pemimpin di sebuah lembaga besar seperti pesantren-pesantren begitu, itu harus memiliki visi ya, visi yang sejalan dengan upaya kita untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan umat. Mungkin tidak harus sampai ke tataran teknis ekonomi begitu, tetapi paling tidak beliau punya visi dan semangat yang sejalan dengan semangat kita untuk bersama-sama memajukan perekonomian umat gitu ya, bersama-sama untuk memajukan perekonomian bangsa begitu ya. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia secara keseluruhan, masyarakat secara keseluruhan itu juga masih menghadapi banyak tantangan-tantangan terkait dengan persoalan ekonomi, dan kalau pimpinan pesantren begitu itu bisa berkontribusi di dalam upaya kita bersama-sama untuk menghadapi situasi itu, tantangan-tantangan tadi itu, ya saya kira akan sangat bagus. Apakah menurut pendapat Pak Akbar setiap pesantren itu harus mengembangkan ekonominya? Gini, jadi sebagai lembaga keuangan, pesantren terus saja juga sebagai lembaga pendidikan maksud saya gitu ya. Tentu saja pesantren itu membutuhkan pendanaan gitu ya. Dan dalam hal ini untuk mendanai pesantren ada beberapa sumber yang bisa didapatkan begitu ya. Pertama adalah pesantren itu membiayai pendidikan di sana dari santri atau dari wali santri yang membayar SPP atau semacamnya. Kedua, mereka bisa membiayai kegiatan pendidikan itu dari aktivitas zakat, infak sedekah atau sumbangan dari manapun begitu.
Dan yang ketiga adalah mereka juga bisa membiayai kegiatan pendidikan itu dari usaha-usaha yang dikembangkan oleh pesantren atau oleh lembaga keuangan secara umum, lembaga pendidikan secara umum. Nah, dalam hal ini gitu ya, secara umum akan lebih kalau kita hanya lembaga pendidikan itu hanya bergantung pada santri, pada umumnya lembaga pendidikan itu kan menjadi lembaga pendidikan yang mahal. Karena pada saat pendidikan itu butuh biaya dan mahal gitu. Nah, dan ini bisa memberatkan dan juga bisa mengurangi kesempatan bagi mereka anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak terlalu mampu untuk menempuh pendidikan di situ. Nah, karena itu idealnya pendidikan itu ditopang bukan hanya dari SPP mahasiswa, bukan dari orang tua mahasiswa saja, orang tua siswa saja, tapi juga dari sumber-sumber lain. Nah, sumber lain adalah sumber misalnya tadi zakat, infak, sedekah, wakaf gitu. Nah, sumber zakat, sedekah, wakaf ini bagus, tentu saja masyarakat bisa mendorong, bisa bersama-sama kita ajak untuk membiayai pembangunan gedung sekolah, membiayai gedung pesantren dan sebagainya, itu bagus. Tapi tentu saja itu ada batasnya. Jadi kalau misalnya pendidikan itu, lembaga pendidikannya itu masih kecil, mungkin masyarakat masih tertarik untuk menyumbang. Tapi begitu lembaga pendidikan itu sudah semakin besar, apalagi SPP-nya mahal begitu, mungkin masyarakat ketika akan menyumbang juga berpikir, oh kayaknya sudah waktunya saya menyumbang di tempat lain yang lebih kecil gitu, yang harus dibantu, ini sudah besar tidak perlu dibantu lagi. Dan titik itu maka akan menjadi agak sulit bagi lembaga pendidikan jika mereka tidak bisa mendapatkan sumber pendanaan pengganti. Nah, idealnya menurut saya, terutama untuk pesantren, di mana pesantren itu punya captive market santri yang tiap hari ada di situ gitu. Nah, idealnya maka lembaga pendidikan seperti pesantren itu bisa mengembangkan usaha, minimal usaha-usaha yang terkait dengan core bisnisnya sebagai pesantren. Jadi bayangkan ya kalau di sana ada santri 1.000 orang, 1.500 orang, 2.000 orang, itu banyak sekali sebenarnya bisnis yang bisa dikembangkan terkait dengan santri itu. Ya, dan itu dari bisnis ini maka pesantren itu mungkin bisa menghidupi, membiayai berbagai aktivitas operasional di sana, dan bahkan mungkin dengan begitu bisa mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh orang tua santri. Setelah Pak Akbar mengunjungi Tazaka, bagaimana kesan Pak Akbar mengenai pengembangan wakaf, lazis dan waf di Tazaka ini? Saya kira satu kata ya, sangat inspiratif gitu ya, jadi sangat menginspirasi gitu. Jadi saya kira Tazaka ini bisa menjadi contoh yang baik bagi pesantren-pesantren lain untuk bisa tadi mengembangkan usaha gitu ya, sehingga nantinya pengembangan pendidikan di sana di pesantren itu tidak hanya bergantung pada SPP dari siswa santrinya gitu ya, atau sumbangan dari orang tua, tapi juga berasal dari usaha gitu ya. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan dengan begitu maka juga pengembangan pesantrennya bisa lebih sustainable gitu ya, bisa berkelanjutan gitu, karena begitu dia punya usaha terus maka lama-lama insya Allah usaha itu juga terus berkembang gitu. Ya, saya kira sekali lagi sangat inspiratif lah Tazaka, maju terus Tazaka. Iya, alhamdulillah. Nah, apa pesan untuk Pak Akbar, dari Pak Akbar untuk santri-santri? Dari apa yang saya amati ya, saya bisa mengatakan bahwa santri-santri beruntung mereka belajar di Tazaka, gitu ya, karena mereka bukan hanya belajar tentang agama, gitu, tapi mereka juga belajar tentang bagaimana kita bisa terus berinovasi di dalam kehidupan kita, menggunakan layanan cash free di dalam aktivitas keuangan dan apapun yang ada di sini ya, dalam semua transaksi, menggunakan yang lain-lain yang tadi menurut saya itu menunjukkan hal-hal yang sangat inovatif gitu, dan itu kemudian bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa, bagi para santri ketika besok mereka selesai menempuh pendidikannya gitu. Jadi saya kira saya katakan beruntung gitu, dan manfaatkanlah ini untuk pembelajaran Anda dengan sebaik-baiknya gitu, dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dipelajari di sini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau karena Pak Akbar pakar ya, kita pengen tahu Pak Akbar, apa resep agar pesantren itu bisa mandiri secara ekonomis? Saya pribadi sebenarnya bukan pakar, dan saya juga tidak punya latar belakang sebagai pengelola pesantren, tetapi dari apa yang saya lihat, dari apa yang saya amati di sejumlah pesantren, maka saya kira kalau sebuah pesantren ingin tumbuh lebih cepat dan kemudian juga bisa berkelanjutan pertumbuhannya, maka pesantren itu tidak boleh menggantungkan sumber pendapatannya semata-mata pada sumbangan dari orang tua santri. Satu, jadi pesantren itu harus bisa punya sumber-sumber alternatif. Nah, sumber alternatif pertama tentu saja adalah zakat, infak, sedekah dari masyarakat atau juga wakaf. Tetapi
sumber ini saya kira tidak bisa berkelanjutan, dalam artian bahwa ketika sebuah pesantren sudah semakin besar, kemungkinan masyarakat juga akan mulai berpikir saatnya untuk menyumbang di tempat lain, gitu ya, berzakat di tempat lain, berwakaf di tempat lain. Maka kalau sebuah pesantren ingin terus tumbuh, maka salah satu yang sangat penting adalah untuk mengupayakan agar pesantren itu punya sumber-sumber berupa badan-badan usaha, yang badan-badan usaha itu bisa memberikan hasil yang bisa digunakan untuk membiayai perkembangan pesantren tadi. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Salah satunya adalah dengan memadukan zakat dan wakaf, terutama memadukan wakaf dengan pengembangan usaha tadi. Jadi wakaf bukan semata-mata untuk membangun gedung, wakaf bukan semata-mata untuk misalnya membeli mobil ya, pesantren, tapi wakaf digunakan sebagai bekal awal untuk membangun usaha, sehingga pada titik tertentu nanti mereka akan sudah punya usaha yang bisa digunakan secara berkelanjutan untuk mengembangkan usaha, mengembangkan pesantrennya. Berarti memang harus ada sosialisasi dan pengajaran kepada umat bahwa wakaf itu bisa untuk mengembangkan usaha. Sangat bisa. Wakaf insya Allah bisa mengembangkan usaha, terutama usaha yang dimiliki oleh lembaga pendidikan seperti pesantren, artinya yang bersifat non-profit lembaga ya. Insya Allah bisa gitu. Dan kalau pengen tertarik nanti tentu saja bisa belajar, ada banyak kesempatan belajar. Salah satunya kalau saya belum menyebutkan singkat, belajarlah pada Tazaka. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Demikian pemirsa Tazaka TV, wawancara kami yang singkat dengan Pak Akbar Ahmad Akbar Susanto PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.